Halo, perkenalkan nama saya Widya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pelatihan tentang ergonomi. Mari kita mulai pelatihan kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, bisakah Anda cari masalah ergonomi pada gambar ini? Apa Anda sudah menemukannya? Pada postur tubuh ada beberapa masalah, yaitu: pertama, pekerja memutar badannya untuk meraih kertas yang ada di belakangnya. Kedua, pekerja yang ingin melakukan manual handling dengan posisi membungkuk. Ketiga, pekerja mendongak ke atas untuk melihat layar komputer yang diletakkan terlalu tinggi. Untuk masalah ergonomi pada alat atau tempat kerja. Pertama, letak mesin yang terlalu tinggi, sehingga pekerja harus meraih dengan susah payah. Kedua, meja kerja yang terlalu rendah, sehingga membuat pekerja menjadi bungkuk saat melakukan pekerjaan. Ketiga, posisi pekerja saat mengambil kertas yang menyamping. Setelah melihat contoh kasus pada gambar sebelumnya, ergonomi terdiri dari 4 unsur utama, yaitu cara kerja, postur tubuh, lingkungan kerja, dan yang terakhir peralatan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara cara kerja, postur tubuh, lingkungan kerja, dan peralatan untuk dapat mengurangi resiko cedera pada pekerja. Setelah kita mengetahui apa itu ergonomi, berikut adalah manfaat dari penerapannya. Yang pertama, penurunan cedera, penyakit, dan biaya kompensasi pekerja. Kedua, efisiensi kerja meningkat. Ketiga, kesejahteraan pekerja meningkat. Keempat, penurunan absensi karyawan. Dan yang terakhir, peningkatan moral karyawan. Dalam ergonomi ada faktor cedera otot yang sering terjadi. Di antaranya gerakan berulang, postur kerja yang tidak nyaman, postur statis, dan penekanan pada anggota tubuh. Mari kita bahas satu persatu. Gerakan berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sedikit variasi gerakan. Setiap gerakan berulang pada bagian tubuh disarankan dengan frekuensi 10 gerakan per menit. Jika lebih dari itu, maka termasuk dalam tingkat resiko pengulangan tinggi. Resiko dari gerakan berulang adalah gangguan gerakan berulang atau repetitive motion disorders. Adalah gangguan atau keluhan yang terjadi pada jaringan lunak tubuh seperti otot, saraf, serta jaringan penunjang lainnya pada sistem muskuloskeletal yang diakibatkan karena gerakan berulang. Contoh pekerjaan dengan gerakan berulang yaitu kerjaan pengemasan barang, perakitan barang, dan sebagainya. Kedua, postur kerja tidak nyaman adalah deviasi pergeseran dari gerak tubuh atau anggota gerak yang dilakukan oleh pekerja saat melakukan aktivitas dari postur atau posisi normal secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Ketiga, postur statis merupakan postur yang tetap atau sama hampir di sepanjang waktu. Pada postur statis hampir tidak terjadi pergerakan otot dan sendi, sehingga beban yang ada adalah beban statis. Yang sering mengalami postur statis biasanya para pekerja yang kesehariannya berada di depan komputer. Kriteria postur kerja yang statis yaitu kerja ringan selama 4 menit atau lebih, kerja sedang selama 1 menit atau lebih, kerja berat selama 10 detik atau lebih. Contoh lain dari postur kerja statis: menggendong, menjinjing, membawa dengan lengan mendatar, berdiri satu kaki, menekan pedal mendorong, menekan, menjangkau dalam waktu lama. Keempat, penekanan anggota tubuh.
Penekanan anggota tubuh ini disebabkan dari kontak antara bagian tubuh tertentu dengan benda lain. Ini dapat mengakibatkan terganggunya sirkulasi darah dan fungsi syaraf, sehingga menjadi cepat lelah. Setelah kita paham apa itu ergonomi, dan bahaya apa saja yang dapat terjadi jika tidak menerapkan ergonomi, selanjutnya kita dapat mulai melakukan penerapan ergonomi di tempat kerja. Yang pertama, mengatur tempat kerja, seperti menyesuaikan kursi dengan meja kerja, mengatur barang dan peralatan yang ada di meja kerja atau tempat kerja. Lalu langkah berikutnya, merubah postur dan kebiasaan. Ini dapat dilakukan seperti merubah gerakan tangan, merubah posisi kaki dan tangan saat bekerja, menyesuaikan monitor agar pandangan tegak. Dan yang terakhir, penggunaan alat yang tepat. Anda dapat memperbaiki cara penggunaan alat yang sering digunakan dengan membaca buku manual alat tersebut, atau merubah cara memegang alat kerja jika dirasa tidak nyaman jika dilakukan dalam waktu yang lama. Ingat, ergonomi adalah bagaimana cara kita bekerja dan menggunakan alat dengan baik dan benar, agar kita terhindar dari resiko-resiko cedera otot. Itu tadi adalah pelatihan dan materi tentang ergonomi. Semoga kita dapat menerapkan ergonomi di kehidupan kita sehari-hari, agar terhindar dari cedera. Terima kasih sudah menyimak materi ini, dan sampai jumpa lagi.